Ini cara saya untuk meningkatkan kualitas tidur saya. Saya berinvestasi pada hal-hal ini dan it's a life changing. Tidur saya jadi jauh lebih baik dan hari-hari saya jadi lebih produktif. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Saya Febri, leader dengan lebih dari 12 tahun pengalaman di dunia NGO, seorang National Geographic Explorer, penulis buku bestseller Haram Keliling Dunia, dan di 2 tahun terakhir saya juga sedang belajar membangun bisnis. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan untuk tidur. Kadang untuk bisa tidur, biasanya baru bisa tidurnya lewat tengah malam. Banyak juga yang mungkin bisa tidur lebih awal, tetapi sebenarnya tidak nyenyak. Jadi bangun-bangun mungkin masih merasa lelah, masih merasa ngantuk. Kadang-kadang bahkan kalau bangun harus dibangunkan dengan alarm. Alarmnya sudah berbunyi berulang-ulang, tetapi kita masih belum bisa bangun. Nah, itu cirinya bahwa tidur kita masih belum berkualitas. Tidur yang kurang dalam jangka panjang bisa menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi seberapa baik kita berpikir, belajar, bekerja, bereaksi, dan berinteraksi dengan sesama. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi kurang fokus, menjadi lemah dalam berpikir, kemudian juga biasanya bisa menjadi mood swing atau perubahan yang cepat antara mood yang happy dengan mood yang bete, menjadi lemah dalam merespon, dan juga tentunya meningkatkan risiko kita untuk mendapatkan penyakit. Karena itu penting sekali untuk kita mengusahakan yang terbaik agar kualitas tidur kita itu bisa lebih baik. Teman-teman tahu nggak bahwa sepertiga dari hidup kita itu adanya di mana? Ada di tempat tidur atau di kamar tidur kita. Karena kita tidur rata-rata 8 jam sehari. Mungkin tidur siang dan tidur malam itu ada 8 jam. Sehingga itu adalah sepertiga dari hidup kita. Sehingga sangat penting untuk kita memperhatikan kualitas tidur kita. Self-care ini. Saya orang yang sangat memperhatikan kualitas tidur. Jadi saya harap juga teman-teman bisa memperhatikan ini ya. Karena tidur yang cukup, tidur yang berkualitas itu sama dengan produktivitas. Nah, apa saja sih yang saya lakukan untuk dapat meningkatkan kualitas tidur saya? Ini saya akan share kepada teman-teman dan mungkin teman-teman nanti bisa mengambil 1-2 yang sudah saya lakukan. Harapannya supaya tidur teman-teman juga jadi lebih berkualitas lagi. Yang pertama, berinvestasilah pada bedding. Kasur terbaik, bantal terbaik, spray terbaik. Kasur yang baik akan menopang tubuh kita sehingga lebih nyaman dan ketika kita bangun tidur, badan kita fresh dan tidak pegal-pegal. Lalu bantal yang berkualitas baik juga mampu menopang leher kita dengan baik sehingga ketika kita bangun juga leher kita tidak akan sering dalam keadaan yang sakit. Dan spray yang baik. Nah, spray yang berkualitas baik itu dia kainnya lebih halus, lembut, dingin biasanya. Jadi tidak panas dan tidak cepat berbulu, kemudian juga dia tidak kasar. Dan ini tentunya akan menambah kenyamanan dari tidur kita. Bedding yang berkualitas ini cukup mahal memang. Tetapi mahal di depan ini adalah untuk kenyamanan jangka panjang, untuk kepuasan jangka panjang. Sehingga kalau kita hitung secara matematis, sebenarnya ini adalah investasi yang sangat berharga, yang kalau dihitung secara logika ini sebenarnya cukup murah. Seniat apa nih saya dalam melakukan investasi pada bedding? Teman-teman, saya ingin share sedikit. Karena saya sangat memperhatikan kualitas tidur, maka yang pertama itu kalau saya ke hotel dan saya menemukan hotel dengan kasur yang sangat nyaman, maka biasanya saya akan cek itu. Kasurnya merek apa. Jadi selalu ketika saya ke hotel itu biasanya saya akan memperhatikan dia pakai kasur merek apa. Kemudian bantalnya merek apa. Saya akan perhatikan. Kadang saya foto supaya untuk menjadi referensi saya ketika nanti saya sudah mampu untuk membelinya. Nah, bahkan ada di satu hotel yang mereka memang berinvestasi pada bedding yang terbaik gitu ya. Jadi saya sangat-sangat
kagum dengan kenyamanan bantal dan kasur yang ada di hotel itu. Bahkan hingga saya menelpon resepsionisnya dan bertanya kalau bantalnya boleh dibeli. Sayangnya mereka nggak jual. Jadi waktu itu karena mereka nggak jual, saya search di websitenya dan saya melihat konsep dari bedding yang mereka tawarkan dan memang betul sangat-sangat nyaman. Lalu saya membeli bantalnya secara online yang kebetulan mereka jual. Mereka jual bantalnya, mereka jual toppernya, mereka jual kasurnya. Tapi tentu saja sangat-sangat mahal kalau ingin beli kasurnya karena dia diproduksi di luar negeri. Jadi saya membeli bantalnya saja. Dan waktu itu lumayan mahal karena mereka kirim bantalnya itu dari Inggris. Nilainya itu 1 juta untuk satu bantal. Tapi waktu itu sebenarnya agak kurang menyenangkan pengalamannya karena kualitas bantal yang saya beli dari website ini tidak sama dengan bantal yang saya rasakan di hotelnya yang ada di sini. Nah, tapi itulah saya. Kemudian saya juga sebelum saya mampu membeli kasur dengan kualitas yang baik, dulu saya berinvestasi pada topper. Topper itu adalah sebuah alas buat empuk-empukan gitu di atas kasur kita letakkan, yaitu lumayan untuk membantu. Jadi ketika kasur kita belum terlalu nyaman, dengan adanya topper ini menjadi lebih nyaman. Kalau kasurnya sudah empuk dikasih topper lagi, sudah nggak bangun-bangun kayaknya. Kemudian saya juga pernah punya pengalaman membeli kasur karena saya ingin yang bagus dan di sekitar tempat saya waktu itu tidak ada kasur yang dengan kualitas seperti itu. Saya beli dari Jakarta. Itu memang niat banget karena dikirimnya pakai kargo dari Jakarta. Jadi itu investasi paling mahal waktu itu yang saya lakukan untuk kasur saya. Untuk spray, saya juga membeli dengan kualitas yang terbaik, yang semampu saya. Jadi saya mencari yang bahannya dingin, saya mencari yang sekarang saya lebih suka spray yang warnanya polos dan natural, kalem, sehingga ini juga membantu feel kita ketika mau tidur itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Saya memang melakukan investasi pada kamar karena memang di kamar itu kita melakukan banyak aktivitas, ya minimal sepertiga hidup kita. Jadi saya memang berinvestasi betul pada kamar tidur saya. Tidak hanya pada bedding, ini opsional, kita juga bisa melakukan investasi pada tempat tidur dan lampu tidur sehingga kamar kita menjadi lebih nyaman untuk kita tidur. Yang namanya investasi tentu ada modal yang harus dikeluarkan. Modal wajibnya adalah untuk membeli kasur, bantal, dan spray. Kalau untuk tempat tidur dan lampu tidur itu opsional. Kita tetap bisa tidur dengan nyaman kalau ada kasurnya. Kalau misalnya tempat tidur itu nggak wajib. Saya share ini ya. Jadi modal saya untuk kasur itu yang paling mahal yang pernah saya keluarkan itu sebesar 7 juta rupiah. Pembelian ongkos kirim kasurnya dan juga untuk harga kasurnya sendiri. Kemudian bantal itu sampai 2 juta rupiah dan untuk spray 1 juta rupiah. Jadi total 10 juta rupiah untuk modal bedding saya. Wah, sampai 10 juta mahal banget ya Kak. Ya, memang terdengar besar dan cukup mahal, tetapi sebenarnya kalau kita bagi dengan durabilitas atau ketahanan dari kasur itu sendiri, yang biasa rata-rata kalau kasur yang bagus itu setidaknya 10 tahun. Jadi, kalau 10 juta kita bagi dengan 10 tahun, maka untuk 1 tahun itu investasi kita untuk tidur yang baik adalah 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini dibagi dengan jumlah hari, 365. Maka itu kita dapat biaya yang kita keluarkan untuk perharinya itu sebesar 2.700 sekian. Oke, kita genapkan 3.000 per hari. Jadi, 3.000 per hari adalah investasi kita untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Tapi bagaimana nih Kak kalau misalnya ini masih terasa berat? Tenang teman-teman, kita nggak harus selalu beli barang yang baru. Banyak kok sekarang kasur second hand dengan kualitas yang bagus, jadi dia memang dari brand yang ternama, tetapi dia kualitas second hand. Dan itu biasanya kita dapat harga yang jauh-jauh lebih rendah. Katakan dengan uang 3 juta, kita sudah bisa mendapatkan kasur second hand yang kualitasnya bagus. Kalau kita beli kasur baru dengan harga 3 juta, itu nggak akan lama teman-teman. Sehingga
Itu yang saya lakukan sekarang. Saya membeli kasur second hand untuk saya sendiri dengan kualitas yang bagus dan ditambah dengan bantal spray. Katakanlah total investasi saya itu 5 juta rupiah dibagi dengan 365 hari. Mungkin berarti setengah dari yang tadi kita hitung, berarti sekitar hampir 1.500 rupiah per hari. Tapi kita sudah mendapatkan tidur yang sangat nyaman dan berkualitas. Nah, dengan biaya yang setengah dari yang tadi, berarti sekitar 1.500 rupiah per malam, maka kita sudah mendapatkan tidur yang lebih nyaman. Bayangkan hasil yang kita dapatkan dengan 1.500 sampai 3.000 rupiah per malam. Tidur kita jadi lebih nyaman, mood kita lebih baik, kita happy sebelum tidur karena tempat tidurnya nyaman, segar. Begitu bangun tidur, badannya lebih sehat, pikiran lebih nyaman, lebih plong, dan juga tentunya hidup menjadi lebih produktif. Jadi ini sebuah investasi yang sangat-sangat worth it dan patut teman-teman pertimbangkan. Kalau diberikan kelebihan, maka investasikan lebih. Jangan hanya untuk kasur, bantal, dan spray, tetapi juga bisa untuk tempat tidur, untuk lampu dekorasi yang akan membuat kamar kita menjadi lebih nyaman. Karena sekali lagi, sepertiga dari hidup kita itu ada di kamar tidur kita. Dan tentunya ini akan menyenangkan buat kita, buat kalau yang punya pasangan juga tentunya bisa menjadi lebih happy di kamar yang ditata dengan semaksimal mungkin. Saya selalu memperhatikan tempat tidur karena memang ini sebuah reward untuk diri sendiri setelah bekerja keras di siang hari ya, dengan kesibukan, dengan effort yang sangat tinggi di siang hari-hari yang sibuk. Nah, ketika saatnya untuk tidur, ketika kita punya tempat tidur yang nyaman, maka itu sangat-sangat self-rewarding. Jadi itulah kenapa berinvestasi pada kamar tidur itu adalah salah satu investasi yang terbaik dalam hidup kita. Selanjutnya, bagaimana agar kualitas tidur kita menjadi lebih baik? Itu kita juga perlu memperhatikan cahaya. Jadi cahaya di kamar dipastikan redup sehingga mata kita menjadi lebih rileks dan ini akan memudahkan untuk kita tidur dengan lebih baik. Kenapa sih penting untuk kita meredupkan cahaya lampu di kamar? Karena begitu cahaya alami dari matahari itu terbenam, tidak ada cahaya lagi, maka secara naluriah tubuh kita akan mengeluarkan hormon melatonin yang akan lebih mendorong kita untuk memiliki rasa kantuk. Jadi keluarnya hormon melatonin ini akan membuat kita merasa ngantuk. Sebaliknya, ketika matahari sudah muncul, itu biasanya tubuh kita akan mengeluarkan hormon kortisol yang dimana yang lebih mempromosikan energi dan kewaspadaan kita. Jadi kita akan lebih secara otomatis ini mendorong kita untuk bangun. Sehingga agar tubuh kita tetap mengeluarkan hormon melatonin, penting untuk kita meredupkan lampu kamar setidaknya 30 menit mungkin sebelum tidur. Jadi badan kita bisa lebih rileks dan kita jadi lebih cepat untuk tidur. Dan jangan lihat screen HP kira-kira setengah jam, 1 jam sebelum tidur. Oh, dan kalau perlu, HP ini juga yang saya selalu praktekkan adalah membuat HP ini pada waktu tidur itu di mode silent atau kalau mau di mode pesawat juga boleh. Teman-teman juga bisa menerapkan afirmasi sebelum tidur dengan membayangkan hal-hal yang positif dulu yang membuat diri kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Kemudian memberikan afirmasi atau mantra-mantra yang kita baca, yang kita sebutkan. Misalnya, saya selalu tidur dengan nyenyak. Saya mudah sekali tidur. Nah, itu adalah sebuah afirmasi yang kita tanamkan kepada otak kita sehingga sebelum tidur kita merasa nyaman, pikiran kita positif, dan kemudian akan dimudahkan untuk tidur dengan afirmasi positif itu. Latihan atau olahraga atau senam itu juga merupakan salah satu yang membuat kita akan lebih mudah tidur. Jadi kalau kita bisa olahraga atau senam dengan intensitas yang sedang di pagi atau sore hari, ini akan membantu kita lebih mudah tidur. Jadi ini juga boleh dicoba teman-teman. Kemudian hindari makan makanan manis setidaknya 2 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena ketika kita makan makanan yang manis, gula darah naik, pankreas
mengeluarkan insulin. Insulin ini nanti akan merubah gula tadi menjadi energi, sehingga nggak sesuai. Kita inginnya tidur, istirahat, tetapi badan kita sedang berenergi tinggi. Nah, itu jadi nanti jadinya badan kita capek. Kita ingin tidur, tetapi nggak bisa karena badan kita energinya sedang tinggi. Ini maka perlu diingat untuk dihindari makan makanan manis setidaknya 2 jam sebelum tidur. Kalau kita terbangun di malam hari ataupun belum bisa tidur, bagaimana? Mungkin bisa diterapkan kita meninggalkan tempat tidur kita dan kita duduk di tempat selain tempat tidur kita. Lalu bisa membaca buku yang membosankan mungkin, tapi jangan HP. Karena kalau HP itu dia cahayanya malah membuat mata kita menjadi lebih melek. Kemudian mungkin bisa juga melakukan meditasi, olah pernapasan, mindfulness, ya apapun yang untuk membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Harapannya kalau tubuh kita sudah lebih rileks, kita memikirkan hal-hal yang positif yang menenangkan, ini nanti akan lebih cepat untuk kita merasa ngantuk. Setelah ngantuk baru kembali ke kasur tadi. Yang terakhir, teman-teman di sini siapa nih yang suka tidurnya lama sekali bangunnya, terutama kalau lagi weekend. Nah, ini sebaiknya dihindari teman-teman, karena kita harus menjaga pola tidur yang teratur. Sehingga kalaupun sedang weekend, mungkin boleh agak menunda bangun, tetapi jangan sampai terlalu lama. Ketika kita sudah terbiasa bangun siang-siang sekali, maka itu nanti pola tidur kita menjadi terganggu. Jadi coba diusahakan untuk mengatur pola tidur ini. Tidur yang lebih awal, kemudian bangun jangan terlalu telat gitu. Jadi ini nanti dengan sendirinya pola tidur kita akan menjadi lebih teratur dan kualitas tidur kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih produktif. Itu dia teman-teman, tips dari saya bagaimana cara untuk bisa lebih cepat tidur, kemudian juga bagaimana meningkatkan kualitas tidur. Silakan dipertimbangkan teman-teman untuk berinvestasi pada bedding yang bagus, yang baik, karena ingat, tidur ini bukan hobi atau pilihan, tapi tidur ini adalah sebuah kebutuhan. Sekian sharing dari saya pada video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mungkin boleh berikan likes-nya dan juga pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video Mentor Mind ID berikutnya.